Gimana sih sebenarnya rumus untuk bisa jago jualan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ketemu lagi. Ya, kita masih sharing seputar reseller. Dan kali ini saya mau bahas suatu topik yang ini menarik banget gitu. Jadi kalau kita daftar reseller tuh tujuan kita itu kan kepengen produknya laris, kepengen kita bisa dibilang jualannya itu laku gitu ya, pengen income-nya banyak. Ya karena namanya bisnis itu kan ujung-ujungnya adalah penghasilan. Kalau produk kita ya kurang laku atau nggak laris atau kan ya mau gimana gitu ya. Akhirnya banyak orang yang berpikiran ya udah deh kalau gitu, kalau saya nggak laku saya cari produk yang laku. Tapi sebelum Anda memutuskan untuk berpikir bahwa oh saya akan cari produk lain yang lebih laris, yang lagi tren banget ya, ada baiknya Anda berpikir dulu gitu. Apakah yang saya lakukan sudah tepat? Apa yang saya lakukan sudah benar? Nah, saya akan bahas gimana sih sebenarnya rumus untuk bisa jago jualan. Jadi sebenarnya kalau mau jualan, kita bisa dibilang jago jualan itu ada rumusnya. Jadi ada apa ya? Bisa dibilang ya kan hukum sebab akibat ya. Ya, bisa jualan itu akibatnya, penyebabnya apa? Nah, itu ada semua. Nah, apa aja sih penyebabnya? Yuk kita bahas ya. Penyebab orang bisa jago jualan. Yang pertama adalah target marketnya tepat. Ya, seringkali orang jualan itu beranggapan, wah semua orang adalah market saya. Sebenarnya itu prinsip yang salah atau anggapan yang keliru. Kenapa keliru? Karena sebenarnya setiap produk itu ada jodohnya masing-masing. Setiap produk itu ya bisa dibilang itu nggak semua orang bisa membelinya. Contoh ya, contoh yang paling gampang yang sering kita jumpai, yang sering saya ngalamin itu. Mas saya jualan produk herbal. Ini produk bisa diminum siapapun. Jadi target market kamu siapa? Siapa yang akan kamu jualin? Ya semua orang mas. Sangat berbeda sekali target market dengan target user. Itu yang paling kita harus garis bawahi. Banyak orang keliru. Dipikirnya pemakai itu ya market juga, bukan padahal. Ya pemakai atau user itu ya pemakai. Yang beli belum tentu pemakainya. Contoh kayak nutrisi anak deh. Apakah anak-anak itu target market? Bukan. Anak-anak bukan target market. Target marketnya adalah si orang tuanya yang punya anak itu. Jadi yang pertama adalah yang membuat Anda itu jualannya bisa laris atau bisa dibilang jago jualan nantinya, Anda paham apa yang disebut namanya target market dan Anda berjualannya kepada target market. Jangan sampai keliru ya. Jadi banyak orang yang keliru berjualan, terutama jualan online, jualan misalkan di Instagram, di Facebook, ataupun di TikTok gitu ya. Mereka menganggap bahwa semua orang yang target market, padahal nggak kayak gitu ya. Ya ujung-ujungnya kalau target marketnya salah, kita mau kasih gratisan pun atau dijual harga murah itu ya orang kalau nggak butuh buat apa beli ya. Contoh saya ditawarin katakan pembalut wanita gitu, ya ngapain, orang saya nggak mau pakai kok, nggak butuh gitu, ya buat apa. Jadi di sini harus paham target marketnya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kalau mau laris kita harus melihat namanya 3 faktor pendukung. Nah, 3 faktor pendukung ini bisa membuat kita tuh laris juga jualannya. Ya, faktor pendukungnya apa? Setelah tadi kita target market, kita harus tahu 3 faktor pendukungnya. Ini, yang pertama adalah faktor kepercayaan atau trust. Nah ini penting ya. Jualan itu nggak serta-merta cuma ngiklan dan ngiklan, nggak. Terutama bagi Anda nih yang jualan di sosial media. Ya, jualan di sosial media, handicapnya atau tantangan terberatnya itu adalah masalah trust, kepercayaan. Kok bisa begitu? Iya, karena di sosial media itu ya
yang jual nggak dikenal gitu ya, belum kenal, barangnya nggak bisa dilihat, nggak bisa dipegang. Jadi gimana? Nah, belum lagi ditambah kasus-kasus ada banyak ya, seringkali yang ketika jualan malah nggak amanah. Nah, itu makin membuat orang akhirnya nggak percaya kalau beli di sosial media. Nah, maka trust ini penting banget buat Anda yang pengen jualan di sosial media. Nah, cara bangun trust gimana? Terutama buat Anda yang di sosial media, yaitu dengan interaksi, sering bikin konten, sering bagi manfaat, ya. Jadi berbagi gitu, berbagi manfaat, jangan cuman isi postingannya tuh jualan aja, enggak. Jadi dia dapat manfaat dari postingan Anda, baik itu misalkan postingannya Anda itu inspiratif, kemudian ada nilai ilmunya atau segar gitu. Apa ya, segar itu maksudnya enak dibaca, menyegarkan, nggak bosenin ya. Kemudian ya bahkan kalau sudah saking percayanya itu nggak jarang, walaupun belum pernah ketemu di sosial media tuh orang suka curhat gitu. Nah, kalau sudah begitu tuh enak, jualan tuh enak ya. Udah target market, dia percaya sama kita. Pas kita tawarin penawarannya pas, itu orang nggak akan segan nanti untuk transfer. Jadi itu yang pertama, faktor pendukungnya itu adalah trust. Yang kedua, faktor pendukungnya adalah produknya. Nah, produknya ini apakah masuk ke produk laris atau produk yang sudah sesuai dengan target market kita. Jadi ya kalau misalkan kan sering gini ya, sering orang itu punya marketnya dulu, ya seperti saya itu biasanya lebih suka bangun marketnya dulu baru nyediain produk. Nah, jangan sampai kalau marketnya sudah ada, produknya nggak sesuai atau produknya bukan kategori produk laris yang benar-benar dibutuhin. Nah, produk laris gimana sih? Nah, Anda bisa cek di video saya sebelumnya tuh ada saya bahas ciri-ciri produk laris. Maka faktor produk ini penting banget ya. Jadi menimbulkan gimana sih dia biar tadinya belum butuh produk ini tapi kita beri penyadaran bahwa sebenarnya dia tuh butuh produk ini. Itu penting ya dengan edukasi ya. Jadi yang kedua adalah faktor produk gitu. Faktor pendukung kedua adalah faktor produk, yang ketiga yang nggak lain dan nggak bukan adalah penawarannya atau iklannya gitu. Nah, ini jadi hal yang sangat mendukung karena iklan atau copywriting atau pokoknya iklan lah, mau video mau copywriting terserah gitu ya, atau gambar, ini harus menunjukkan bahwa ngapain sih beli di saya gitu. Misalkan yang jual yang lain banyak, kenapa sih beli saya, penawarannya apa. Penawaran itu bukan cuman oh ini saya begini nggak ada, harus ada penawaran lebih yang buat orang lain itu bisa milih kenapa sama kita. Misal kalau beli di saya walaupun produknya sama, di saya itu bergaransi. Kalau cacat dalam pengiriman nanti akan diganti gitu. Misalkan kemudian bisa uh, apa namanya? Bisa konsultasi, ada bonusnya, ada free ongkir. Nah, ini penawaran ya. Penawaran ini seperti itu, atau ada dalam hari tertentu ada flash sale, misalkan potongan 30%. Nah, penawaran ini sangat mendukung sekali produk kita laris. Maka Anda sebelum jualan itu pikirin deh, mau kasih penawaran apa kepada calon pembeli Anda biar produknya laris. Nah, kemudian tadi kan 3 faktor pendukung ya. Yang pertama tadi adalah trust, kedua produk, yang ketiga penawaran. Nah, sekarang yang menentukan juga produk ini laris atau tidaknya yang ketiga ya. Yang kedua tadi kan 3 faktor pendukung. Yang pertama adalah target market. Yang ketiga ini adalah jumlah database. Nah, ini sering dilupa. Database itu berbeda dengan jumlah subscriber, berbeda dengan jumlah follower, berbeda dengan jumlah uh, pertemanan di Facebook gitu atau likers, beda. Kenapa? Karena di media sosial biasanya ada namanya algoritma. Dan algoritma ini cenderung berubah-ubah gitu. Nah, kalau yang pengen bisa dibilang jualannya laris itu kita harus punya namanya database. Database itu seperti
nomor WA, nomor telepon, email gitu. Ini yang standar ya. Kalau mau lebih lengkapnya itu mulai kebiasaan dia apa yang dibeli, apa yang di ini, semua itu kita bisa sebenarnya melihat database itu. Tapi paling standar ya 3 ini, nomor telepon, nomor WA sama email, atau 2 deh, nomor WA sama email kita tuh harus punya. Nah, calon prospek ini kalau kita punya, contoh nih ya, di salah satu nomor WA saya punya database itu 15.000 atau 16.000, saya lupa. Anda bayangin ya, itu database itu mereka save nomor saya dan saya save nomor dia juga. Jadi saling save. Itu bisa di broadcast. Karena kalau di WA itu kan mau broadcast biar nyampe. Kalau yang nggak pakai tools itu harus saling save. Nah itu saling save. Kebayang kan? Begitu saya pengen promosi, blast aja gitu. Atau saya punya email puluhan ribu gitu. Itu sama, tinggal blast aja begitu. Tinggal broadcast. Nyampe penawarannya dibaca sama mereka. Kebayang ya. Sedangkan kalau misalkan di IG ataupun di Facebook, contoh di Facebook saya punya pertemanan 5.000, di IG punya follower misalkan 10.000. Saya buat posting feed atau status itu belum tentu semua sama baca, ya. Nggak semuanya baca, tergantung saya berinteraksi sama siapa, maka engagementnya itu akan menghitung gitu ya, algoritma akan menghitung status saya nyampainya kemana aja. Beda dengan database. Kalau database sekali broadcast ya nyampe gitu. Anda punya 10.000 ya 10.000 itu kemungkinan besar akan sampai selama dia aktif. Urusan dibaca atau enggak itu beda ya, tergantung isinya apa. Nah, jadi orang-orang yang punya database itu akan sangat menang gitu, akan sangat bisa jualan laris. Ya kebayang ya, dari misalkan punya 10.000 di broadcast, logikanya kalau itu market, target sudah sesuai dengan target market, 10.000 masa sih nggak 5%-nya aja, kita bilang 5%-nya aja kalau 10.000, itu udah 500 untuk yang beli. Ya, kalau 1%-nya aja sudah 10.000, udah 100 yang beli. Kalau masing-masing produk profitnya adalah 100.000 kali 100, itu udah 10 juta. Maka kalau mau laris, punya namanya database yang banyak jumlahnya. Nah, jadi itu rumusnya kalau mau jago jualan ya. Ada 3 hal. Pertama, target market yang tepat. Yang kedua, memperhatikan 3 faktor pendukung. Yang ketiga, punya banyak database. Nah, gimana ngumpulin cara database? Kapan-kapan kita bahas ya. Jadi, ya saya bilang, ya Anda ikutin terus channel ini biar Anda makin tambah wawasan, tambah ilmu, dan yang paling penting nanti bisa dipraktekkan ya. Oke gitu. Kita akan ketemu lagi di topik berikutnya yang lainnya yang pasti lebih menarik, jangan sampai ketinggalan ya. Oke. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.